Halo gengs, kembali lagi dengan saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan buka ramalan pilih kartu lagi ya. Dan hari ini temanya cukup spesial dan banyak banget di request dari kemarin ya. Kita akan mencari tahu bentukan pria yang akan kalian nikahi nanti itu seperti apa. Kita akan kupas sampai tuntas ya di ramalan pilih kartu saat ini. Oke, jadi ini kan nggak main-main ya gitu. Jadi pilihnya yang benar nih gitu, pakai intuisi gitu. Oke, gua bantu ya, gua bantu visualisasinya dulu sekarang cara memilih kartunya seperti apa. Seperti biasa ada grup A, grup B, dan juga grup C ya. Jadi kalian bisa pilih antara salah satu grup ini. Link timestamp untuk lompat ke bagian masing-masing grup itu sudah gue taruh di profile description. Jadi untuk memilihnya gue ajarin sekarang ya. Jadi tutup mata. Ya kan, tutup mata, nyamanin dulu badan ya, kalau bisa duduk, kalau nggak baring pun nggak apa-apa ya. Jadi kita mulai ya, bayangkan, kita itu perhatian kita itu kita taruh di telapak kaki dulu ya. Jadi kita mulai tarik nafas dari telapak kaki naik sampai ke kepala ya, perlahan-lahan. Habis itu dari kepala turun lagi hembusannya, bayangin energinya itu turun sampai ke telapak kaki lagi. Lagi naik ke atas. Kalau udah sampai ke kepala, hembus turun lagi. Terakhir, naik. Udah sampai kepala, hembus turun. Oke, buka mata. Dan kalian bisa lihat ya dari 3 kartu ini, walaupun gambarnya sama, biasanya itu intuisi kalian akan mengarahkan kalian ke salah satu kartunya. Mungkin salah satu dari kartunya itu kelihatan lebih mentereng, ya, atau mungkin salah satu dari kartunya itu kelihatan lebih terang misalnya, atau lebih bersinar misalnya, ya. Jadi silakan dipilih salah satu antara grup A, grup B, grup C. Jangan lupa subscribe ke channel kami di Early Theory Tarot. I will see you soon. Halo grup A, mari kita buka ramalan kalian ya. Jadi kita akan cari tahu nih ya, sosok pria yang akan kalian nikahi nanti ke depannya itu seperti apa bentukannya. Oke, jadi mungkin ini lebih cocok untuk kalian yang memang sekarang lagi jomblo ya, yang udah punya pacar mau coba dicocok-cocokin. Gue kurang saranin nanti kalau misalnya deskripsinya berbeda, nanti kalian bisa parno sendiri, iya kan? But anyway, ya di sini gue udah tarik beberapa kartu. Oke, di tengah ada 2 kartu oracle, samping di sini ada kartu tarot satu, dan di sini ada kartu tarot kedua ya. Jadi kita fokus dulu dari, kartu archetype ya, di sini ada kartu oracle. Orang itu seperti apa sih ya, gue suka banget sebenarnya dari kartu yang keluar untuk kalian grup A. Kartu pertama yang keluar itu kartu companion ya. Jadi sisi positif dari orang ini, lihat tuh loyalty, dia orangnya itu setia, dia orangnya itu tahan banting ya. Tenacity itu adalah orang yang tahan banting gitu, punya daya juang yang tinggi ya. Unselfishness, dia bukanlah orang yang, jujur kalau saya bilang bukan orang yang egois ya, dan kalaupun dia itu kadang egois, itu egoisnya itu tidak kekanak-kanakan ya. Nanti gua bakal bahas gitu kalau, sisi egoisnya dia itu kadang-kadang tuh dalam hal apa. Cuman pada dasarnya ya, orangnya itu ya satu gitu, dia bisa menjadi pendamping hidup kamu yang sempurna ya, companion di sini, setia, ya tahan banting, nggak apa ya, kita bilang kayak pantang menyerah, ya pantang menyerah. Yang namanya hubungan itu kan pasti ada naik turunnya gitu ya. Jadi kita pasti selalu membutuhkan pasangan yang nggak gampang frustasi gitu loh. Kita pasti membutuhkan pasangan yang, jangan kayak berantem dikit langsung mundur, jangan berantem dikit langsung kayak banting-banting barang. Kalau kayak gitu mah dibuang aja ya, kayak taruh aja ke laut ya kan, gitu. Nah, kartu oracle kedua di sini adalah sisi negatifnya dia ya, shadow attribute-nya sini gue bacain dengan kartu pioneer ya. Compulsive need to keep moving on. Yang gue rasakan dari energi kartu ini, oke, yang gue rasakan dari kartu ini, grup A, dia itu adalah orang yang kadang-kadang tuh saking nggak mau ngerepotin kalian, mereka tuh suka apa ya, orang ini suka nyelonong sendiri dalam mengambil keputusan, ya. Jadi, emang energinya itu dominan ya, atau kalau kita bilangnya kayak energinya itu laki laki banget gitu yang, kalau misalnya kayak lagi ada masalah di dalam hubungan, dia pikirin sendiri, dia kerjain sendiri, dia cari solusinya sendiri gitu. Jadi di awal itu, di awal hubungan kalian itu sempat ada beberapa kali cekcok ya, sempat ada beberapa kali konflik karena ini orang, apa ya, kadang-kadang kalau ada masalah tuh nggak diberitahu gitu. Pokoknya dia mau fokusnya kayak selesain sendiri aja gitu. Kadang-kadang kan jadinya kayak kita ngerasa, "Kok gua nggak ada ikut andil ya di dalam hubungan ini?" Gitu. Kayak, "Jadi lu pacaran sama siapa sih? Sebenarnya lu pacaran sama diri sendiri." Jadi gitu tuh yang gua lihat tuh ya, 2 kartu utamanya itu di sini. Cuman grup A, coba kalian lihat dulu deh, menarik nggak sih kalau misalnya kayak kalian lihat keseluruhan dari kartu di sini,
Dominannya warnanya apa? Ya, menarik gak? Ini tadi gue kaget gitu, kayak gue buka kartu dan ini kan gue kan ada pakai dua tarot deck ya, ada tarot deck yang ini Surrealism untuk yang sini dan ini ada kartu Light Seers untuk yang sebelah sana. Kartunya itu nggak sama-sama semua warnanya gitu, masing-masing kartu. Dan ini kebetulan semuanya itu warnanya itu cenderung dominannya warna kuning ya, kuning ke oranye gitu. Jadi gua rasa ya siapapun orang ini, bahkan kartu oracle-nya aja warnanya emas ya. Siapapun orang ini ya dia adalah orang yang kalau gue bilang itu satu solar plexus cakranya itu aktif ya, solar plexus cakranya itu yang paling aktif dan paling dominan di dalam kehidupannya dia. Itu maksudnya apa? Bisa riset sendiri tapi kayak intinya kayak gue jelasin aja. Ini adalah orang yang pede ya, dia orangnya itu percaya diri ya, dia bukanlah orang yang minderan, dia bukanlah orang yang gampang mundur atau gampang terintimidasi sama orang. Dia adalah orang yang sangat mengenal diri dia sendiri ya, jadi tidak gampang dibohongin, tidak gampang ditipu. Jadi hati-hati kalau grup A suka menipu-nipu pasangan ya, kayaknya nggak bakal mempan sama orang ini. Intinya di situ sih. Jadi bayangkan gitu, kayak gue suka sih kayak secara dominan ya kalau bisa dilihat patokannya di sini warnanya bagus banget kalau gue boleh bilang ya. Di luar itu menarik banget kalau misalnya kayak kalian lihat ada dua kartu yang sama. Ada kartu Nine of Cups di sini ya. Gue kasih lihat. Sorry ini udah agak kerut-kerut kemarin kayak kartunya itu sempat kayak kelindes kursi roda, sedih gua. Di sini ada kartu Nine of Cups sama juga ini adalah kartu yang sama cuman kayak beda artis jadi beda gambar doang ya. Nine of Cups itu adalah salah satu kartu yang paling positif di kartu tarot karena ini biasa menandakan bahwa kehadiran orang ini adalah sesuatu yang sudah dari lama kalian dambakan ya. Jadi walaupun kayak gue jarang ya mau ngomongin soal ini ya gitu karena takutnya terlalu menjual nih gitu. Nine of Cups itu biasa adalah indikasi bahwa orang yang kita ngomongin ini adalah seorang soulmate untuk kamu, adalah seorang belahan jiwa untuk kamu ya. Atau bahkan biasa Nine of Cups itu menandakan seseorang twin flames untuk kamu, bisa jadi ya. Cuman balik lagi itu label-label yang jujur gue jarang mau ngomongin kecuali kalau misalnya memang ada kartu yang bagus banget keluar. Karena ya balik lagi gitu kayak banyak banget klien gua yang jadinya itu nyangkut banget gitu kayak aduh aku ngerasa dia soulmate aku ngerasa dia twin flames aku padahal kayak udah kelihatan di depan mata gitu kayak udah sampah banget itu pacar. Ya jadinya kayak banyak yang terpenjara hanya gara-gara mereka percaya bahwa pasangan mereka itu soulmate-nya mereka, twin flames-nya mereka, bahwa mereka ngerasa bahwa kayak kadang-kadang penderitaan itu harus dilalui dulu gitu. Nah, itu tuh yang kayak gua nggak mau karena sangat menghabiskan waktu ya untuk kebanyakan klien gua ya. Tapi intinya oke, kita jelasin untuk orang ini seperti apa. Satu yang gua denger ya dari orang ini grup A, aksennya medok ya. Jadi gua kemungkinan besar sih ini orang Jawa ya, orang Jawa. Cuman gua kurang tahu, biasa tuh beda Jawa itu kan beda medoknya juga ya, beda aksennya, beda dialeknya juga. Gua nggak tahu ini Jawa mana. Cuman yang gua tahu aksennya dia tuh kental. Ini bukan tipikal orang, tahu gak sih orang Jawa tapi tinggal di Jakarta udah kelamaan terus kayak suaranya udah hilang, masa dialeknya udah hilang gitu. Ini adalah orang yang ya medok gitu, kayak pas ngomong itu medok. Oke, dan kalau misalnya kayak kalian sadar ya, suara gua juga kayak mendekati suaranya dia, agak mirip gitu. Entah kenapa kayak hari ini suara gua kayak agak rendah ya. Jadi suara dia agak kayak gini, kayak tahu gak sih tipikal suara orang hidung mampet gitu loh. Ya kayak gitu tuh suaranya dia, terus ditambah medok ya. Yang gue lihat dari orang ini juga bentuk kepalanya itu lebih cenderung oval ya, oval kecil gitu. Ya oval kecil, rahangnya itu bukan tipikal rahang yang kotak ya, rahangnya itu rahang yang agak lancip, oke. Hidungnya itu lumayan mancung, matanya agak kecil. Matanya itu bukan sipit, kalau gue lihat ya, matanya itu kecil, bulat tapi kecil gitu. Itu sih yang kayak gue lihat dari orang ini. Rambut dipotong pendek, tahu gak, bayangin gini, tipikal cowok yang rambutnya itu sempat dipotong cepak ya, potongnya hampir pendek kayak ABRI gitu, tapi udah agak kepanjangan dikit, jadi kayak poninya udah mulai keluar. Nah itu tuh rambutnya dia. Tipikal rambut yang gua nggak ngerasa ini tipikal rambut yang kayak serapi potongan di barbershop sih. Ya gua nggak ngerasa dia tipikal orang yang terlalu memperhatikan penampilannya dia sampai segitunya banget ya. Itu yang kayak gue lihat dari orang ini juga. Di luar itu, gua ngelihat ada dua. Jadi begini guys ya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau misalnya nih ada 10.000 orang yang nonton video ini ya, grup A ada 10.000 orang, nggak mungkin 10.000 orang akan ketemu sama orang yang sama gitu. Jadi biasa kalau gue udah nemuin ya informasi yang agak bercabang, ya berarti kalian udah perlu tahu bahwa kayak oke, ada beberapa alternatif jenis-jenis orang yang bisa jadi kalian temui gitu ya petunjuknya gitu. Karena yang gue lihat di sini ada beberapa orang yang ada lebih dari satu orang gitu. Ya, ada lebih dari satu orang. Beberapa dari kalian mungkin akan ketemu sama orang yang A, beberapa dari kalian mungkin akan menikah sama orang yang B misalnya, ya. Cuman ada yang bercabang. Satu ya, salah satu dari orang yang gue lihat itu kerjanya itu di pemerintah. Bisa jadi PNS, bisa jadi BUMN. Gue lebih ngelihatnya itu lebih ke arah PNS ya.
ini ya, lebih ke arah instansi pemerintahan yang non BUMN. Jadi bisa tolong dicek di situ. Untuk orang yang ini ya, dia itu umurnya itu bedanya tuh nggak beda jauh sih kalau gue lihat, kayak beda 2 tahun lebih tua ya, nggak beda-beda jauh banget, beda 2 tahun lebih tua dari kalian. Nanti pas kalian ketemu sama mereka, oke, orangnya itu seperti apa, orangnya itu setia setia banget, orangnya tuh gimana ya, kalau gue bilang tuh nggak neko-neko gitu, ya udah punya pacar, fokus mereka, nggak mikir aneh-aneh, nggak apa ya, nggak pokoknya mereka tuh orangnya cenderung lebih ambisius, cenderung lebih fokus kerja ya, dan memang pekerjaannya mereka tuh kejar-kejaran gitu. Gue nggak tahu sih setiap hari kayak nyiapin laporan apa gitu ya si orang yang ini gitu. Ada kemungkinan juga ya, ada kemungkinan orang yang gue ngomong ini, orang yang kerja sebagai PNS ini adalah seorang Taurus. Knight of Pentacles itu bagi gue adalah zodiak Taurus ya, jadi itu bisa dijadikan sebagai patokan. Oke, nah ada satu tipe orang lagi nih yang gue lihat di reading kali ini ya, mungkin beberapa dari kalian akan ketemu sama orang yang justru buka usaha. Yang gue lihat dari sini buka usahanya dalam bidang apa? Kayaknya bukan dalam berdagang ya, bukan jual beli barang, tapi jual beli jasa. Jasanya itu ada hubungannya dengan produk-produk digital ya, itu yang kayak gue lihat tuh dari kartu Knight of Swords, dari kartu The Fool ya, energinya tuh Aquarius banget, kemungkinan besar orangnya Aquarius. Itu satu. Kedua, ini antara dia freelance atau dia udah punya agensi sendiri. Ya, kayak agensi marketing gitu misalnya. Tahu gak sih kayak creative agency gitu, kayak kebayang ya mungkin di situ-situ semua. Jadi kayak yang dia tuh bergerak di bidang jasa. Dia bergerak di bidang jasa, itu yang kayak gue lihat juga dari orang ini ya. Fisiknya mereka tuh mirip-mirip gitu, dua orang yang kayak gue udah lihat ini ya. Fisiknya itu mirip-mirip, bibirnya agak tebal juga, for some reason kayak gue tadi lihat kayak bibirnya agak sedikit pecah-pecah ya, kayak nggak tahu lah, kayak biasa cowok tuh suka kayak nggak memperhatikan kesehatan bibir, termasuk kayak gue juga nih. Sekarang kayak bibir gue lagi pecah-pecah juga. But anyway, ini adalah orang yang kalau gue bilang itu energinya tuh nggak heboh ya, energinya tuh nggak meletup-meletup gitu, nggak meledak-meledak. Dia energinya tuh cenderung lebih kalem. Ya lebih kalem, lebih pendiam, justru kalau gue lihat itu kalian grup A yang lebih tengil gitu ya di dalam hubungan ini, kalian yang lebih yang kayak usil gitu, suka gangguin mereka. Gue sering banget ngelihat itu kayak kalian itu kayak duduk di ruang tamu, terus kayak dia lagi kerja di laptopnya dia warnanya hitam agak abu-abu gitu ya, kayak laptop company gitulah. Terus kayak lu tuh gangguin mereka gitu, terus kayak mereka kayak risih banget, tapi kayak gitulah, kayak tipikal cowok yang gentleman banget sih kalau yang gue lihat ya, tipikal cowok yang gentleman banget. Nah, gua, mmm, gua paling nggak mau ngebahas soal etnis, ya, karena biasa soal etnis itu gua belum tentu bisa nebak 100% benar, gitu loh, ya. Tapi yang tadi kayak kurang lebih lah kayak gua lihat ini ada medok Jawanya gitu ya, dan orang yang medok Jawa itu nggak selalu harus asli Jawa gitu ya. Kadang-kadang ada kok kayak Chinese Jawa yang medok juga gitu kan ya. Jadi balik lagi gitu, itu sesuatu yang, gua nggak usah bahas deh sekarang gitu, daripada kayak nanti kalian kayak, "Aduh bingung-bingung," gitu. Satu lagi, ya ini bukanlah orang yang sudah kamu kenal sekarang, kapan ketemunya, ya gue lihat baru masih di sini ya. Jadi, gue nggak tahu deh, kayak kalau misalnya kayak lu terlalu buru-buru, gue nggak ngerasa, jangan deh. Soalnya ini orang masih kayak gue nggak tahu ya 4 sampai 5 tahun ke depan baru bisa ketemu sama orang ini. Oke, ketemunya itu dari mana? Gue nggak tahu, kayak tiba-tiba dikenalin aja gitu sama seseorang, mungkin sama temen lo atau sama sahabat lu ya, kemungkinan besar di situ. Ada beberapa dari kalian juga yang kalau misalnya memang kebetulan kerjanya di bidang pemerintahan, mungkin kalian bisa ketemunya di lingkungan kerja, tapi kemungkinan besar kalian tuh ketemunya karena dikenalin oleh lingkungan pertemanan kalian masing-masing, ya. Itu yang gue lihat dari orang ini juga, beda umurnya nggak jauh ya, tadi kayak gue bilang 2 tahun lebih tua, itu pun maksimal paling bantetnya di situ. Dia itu orangnya gimana ya, gue nggak bilang orangnya itu kuper ya, tapi orangnya itu kayak terlalu apa ya, perilaku dan tingkah laku dan gaya hidupnya dia itu, lebih tua dari kelihatan tampangnya gitu ya. Dia tuh sebenarnya masih muda, tapi gaya hidupnya tuh udah kayak kakek-kakek gitu, tahu nggak sih yang kayak suka minum teh hangat, apa ya, suka mijit, suka refleksi, yang tahu nggak sih kayak orang yang nggak tahu ya, kayak gue ngerasa ini orang kepribadiannya gitu banget gitu, yang kayak mukanya kayak anak muda, tapi jiwanya tuh nggak kayak anak muda gitu, jiwanya tuh kayak, ya itu, kayak orang-orang yang kayak udah mau siap-siap pensiun aja gitu, ya. Dan lucu sih, orangnya itu enak diganggu gitu. Dia bukan orang yang kayak kocak sampai yang kayak bikin kamu gimana gitu ya, tapi dia orangnya tuh enak diganggu, dan kadang-kadang ketika kayak kamu gangguin dia, kan rese kan ya, mukanya tuh kalau misal lagi diresein itu bikin kamu ketawa. Itu yang kayak gue sering lihat sih, ya antara kalian berdua di sini. Oke, menarik banget yang kayak gue lihat ya, kayak, kulitnya itu warna kulitnya itu cenderung lebih ke arah sawo mateng, ya sawo mateng mungkin agak cerahan dikit, ya mungkin agak cerahan dikit. Gua
Ini ya, ada beberapa yang kayak gue liat pakai kacamata, ada yang enggak. Jadi gue nggak tahu apakah kayak kedua jenis orang yang kayak gue lihat itu sama-sama pakai kacamata atau enggak. Mungkin salah satunya pakai kontak lens ya. Cuman itu yang kayak gue lihat juga dari orang ini. Ya itu sih gitu. Kayak tinggi nggak? Lumayan tinggi, iya. Nggak setinggi gue sih, tapi lumayan tinggi. Gue ngeliat ini kayak tingginya 175 senti nyampe, mungkin ya 174, 175. Kurus ya, cenderung lebih kurus. Bukan tipikal orang yang kayak jor-joran banget kayak ngerawat badan, bukan tipikal orang yang nge-gym banget sampai ngebentuk badan, itu enggak ya, tapi bukanlah orang yang gemuk, ini adalah orang yang cenderung lebih kurus, kurus dan tinggi. Itu yang kayak gue lihat sih dari orang ini. Oke, jadi semoga bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk grup A. I will see you soon. Bye-bye. Halo grup B, mari kita mulai dengan ramalannya kalian ya. Jadi kita akan mencari tahu nih sosok pria yang kemungkinan besar akan kalian nikah itu seperti apa kurang lebih, ya kan? Jadi di sini gue udah siapin beberapa kartu ya. Ada oracle card di tengah, ada kartu di samping juga di sini ada kartu tarot. Di sini juga ada kartu tarot dengan deck yang berbeda juga. Oke, jangan lupa di-subscribe ya channel kami Early Theory Tarot di YouTube karena itu sangat-sangat membantu ya untuk memperbesar platform kami. Oke. Jadi siapa nih orangnya ya? Prianya itu seperti apa bentukannya? Jujur grup B ya, gue jujur aja nih gitu, ini bukan tipikal orang yang kayak gue seneng sih gitu ya, bukan karena orangnya jahat gitu loh, mungkin tipenya kalian, tapi kayak kalau misalnya kayak gue ketemu orang ini pengen gue tabok aja sih gitu. Ya balik lagi, bukan karena dia jahat, bukan karena dia manipulatif, bukan karena dia licik, bukan karena apa, cuman ini adalah orang yang jujur bagi gue itu terlalu kolot ya, terlalu kolot dan terlalu konservatif dalam hidup gitu, dan kadang-kadang kolotnya itu agak kurang konsisten. Nah, itu nanti sesuatu yang kayak mungkin gue akan bahas dikit ya gitu. Grup B, gue ngerasa lucunya itu kalian tuh tipikal orang yang gue nggak ngerasa kalian tuh sereligius itu. Tapi ya apa ya? Kalian itu gimana ya? Dengan orang ini kayak kalian tuh ngerasa kayak ya udahlah gue nggak terganggu gitu ya. Dia nggak ada ngatur-ngatur gue kayak gimana. Dan memang tipikal cowok ini ya, ini pria yang takut sama istri gitu ya. Jadi bagus gitu loh, at least kayak apa ya, yang memimpin itu kalian gitu loh, yang memimpin dari hari ke hari ya pembicaraan dan diskusi itu kalian. Cuman ya memang kalau yang gue lihat dari sini, ini sisi positif, sisi negatifnya itu kebetulan banget kayak lihat ya, kayak pisau bermata dua, lihat tuh. Sisi positifnya, oke, bisa menjadi apa ya, kita bilang bisa menjadi pemimpin agama di dalam rumah tangga untuk kalian ya. Jadi dia itu memiliki banyak apa ya, dia tuh mengetahui banyak kebijaksanaan yang berhubungan dengan agama, mungkin emang tipikal orang yang sangat religius. Jadi di kebanyakan kasus emang orangnya tuh suka bukan ceramah sih, lebih suka ya apa ya, kayak mengajarkan tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berhubungan dengan agama ya. Jadi serves as a channel of spiritual energy, dan orangnya tuh memang tipikal orang yang gimana ya, bukan tipikal orang yang hedon, bukan tipikal orang yang terlalu terikat sama hal-hal yang duniawi banget ya, kalau yang gue lihat dari sini. Balik lagi, orangnya tuh religius deh gitu, apa, aktif di komunitas agama ya, aktif di komunitas agama. Dan balik lagi, gue nggak ngerasa itu masalah, cuman kayak kadang-kadang gue nggak suka aja sama orang yang, "Lu religius nggak apa-apa, cuman jangan terlalu kolot," gitu loh. Karena dengan orang ini gitu ya, yang gue nggak suka ini, bukan masalah ini, yang gue nggak suka tuh sisi jeleknya ya, suka menghakimi orang lain yang, apa ya, yang tidak sesuai dengan idealismenya dia atau agamanya dia, gitu. Tipikal orang yang kalau gue bilang itu, mungkin, udah mulai agak ngarah ke fanatik ya. Iya, karena yang gue lihat begini, kayak gue nggak masalah kalau misalnya kayak ini orang itu kayak ya udahlah, kayak lu religius nggak apa-apa gitu kan ya, itu kan agama lu, itu ibadah lu, tapi jangan ngeganggu kepercayaan orang lain, tapi lu jangan nyerang kepercayaan orang lain cuy gitu, karena menurut gue kayak, lah integritas lu di mana? Ya itu sih yang kayak kalau misal lu tanya sama gue, oke, this is not my type, tapi mungkin tipenya kalian secara fisik ya gitu. Dan balik lagi, gue nggak ngerasa orang ini jahat, cuman kadang-kadang gue ngerasa kayak pemikirannya dia, cara dia menghakimi orang-orang yang tidak mungkin seagama dengan dia itu kadang-kadang agak kurang ya, saya nggak suka gitu. Cuman intinya begini, dengan orang ini, orangnya seperti apa, yang gua lihat itu, satu ya, matanya besar ya, matanya besar agak belok gitu ya matanya besar agak belok, rambutnya itu dipotong pendek ya, rambutnya dipotong pendek. Yang gue lihat dari orang ini itu pipinya agak tembem dan memang bentuk kepalanya itu cenderung agak bulat. Oke, cenderung agak bulat, badannya itu agak berotot ya, badannya itu lumayan berotot, tapi otot alami gitu, paham nggak sih? Bukan ya, gue nggak ngerasa orang ini orang yang setiap hari olahraga gitu. Tapi memang nggak tahu ya, mungkin pekerjaannya dia itu banyak angkat-angkat barang juga, gue nggak tahu. Tapi yang gue lihat itu badannya itu jadi gitu, kayak bahunya itu kokoh gitu, bahunya itu kekar gitu, yang gue lihat tuh tangannya itu lumayan berotot gitu ya, otot alami gitu.
Itu yang gue lihat dari orang ini juga ya, bibirnya lumayan tebel ya, kalau gue lihat di sini, yang kecil itu cuman hidungnya doang, hidungnya agak sedikit pesek, oke, telinganya gede juga yang gue lihat dari sini, lehernya juga lumayan panjang ya, gitu. Dengan orang ini juga, entah kenapa kayak gue selalu ngelihat kayak mukanya tuh gampang merah gitu, kalau misalnya kepanasan dikit, mukanya merah, kalau misalnya kayak makan pedes dikit, mukanya merah, gampang keringatan juga yang gue lihat dari sini ya, gitu. Dia lebih tinggi dari kamu nggak? Lebih tinggi dari kamu, orangnya tuh kayak dari apa ya, sekilas tuh nggak kelihatan tinggi, tapi setelah kayak kamu itu jalan bareng sama dia, oh ternyata kamu baru sadar, "Oh ya ini orang cukup tinggi juga ya," gitu. Karena apa ya, mungkin gue ngerasa cara dia berpakaian itu loh, kayak gue ngerasa kayak membuat dia kesannya jadi kayak terlalu boncel, padahal sebenarnya dia orangnya lumayan tinggi. Gue ngerasa kayaknya 175 ke atas nyampe deh dengan orang ini, ya. Itu yang gue lihat juga, itu yang gue lihat juga dengan orang ini, oke. Nah, dia itu orangnya itu sebenarnya gimana? Dia orangnya itu dia tipikal suami yang bisa menafkahi keluarga dengan baik ya, gue nggak ngelihat ada banyak masalah di dalam rumah tangga kalian sih. Ya gue nggak ngelihat ada banyak masalah, tapi di kebanyakan kasus memang, ini adalah tipikal hubungan yang masing-masing dari kalian tuh sama-sama sibuk-sibuk sendiri aja, gitu. Jadi gue nggak ngelihat ada banyak, hobi-hobi yang bisa dikerjain bareng sama kalian berdua dan balik lagi gue nggak selalu bilang itu menjadi patokan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya kadang-kadang memang ada aja gitu kayak kasus rumah tangga suami istri yang harmonis juga tanpa harus melakukan segala sesuatu barengan gitu loh. Ya selama kayak nggak ada masalah, selama kalian tuh kalau misal komunikasi lancar menurut gua nggak masalah. Karena yang gue lihat di sini, dia udah punya komunitas dia sendiri ketika dia bertemu sama kamu juga sudah punya lifestyle kamu dan komunitas kamu sendiri gitu dan ini orang ya jujur walaupun kayak kadang-kadang dia ingin menceramah gitu kan ya, dia selalu mengurungkan niatnya dia gitu, dia nggak berani gitu. Ya dia balik lagi lah nyalinya kurang kalau misalnya sama kamu gitu. Gua nggak tahu lah grup B mungkin kalian orangnya tuh agak cablak ya, mungkin kalian tuh orangnya agak galak ya yang kayak kayak preman gitu loh, kayak dia baru ngomong sepatah kata lo langsung kayak, "Apa lo? Mau ngomong apa anjir?" Gitu. Itu sih yang kayak gue lihat, dia itu sangat suka ini ya, travelling ya, dia suka liburan kalau misalnya ada waktu libur, mau waktu liburnya kejepit pun dia pasti akan selalu ngajak kamu kayak, "Eh, yuk kita kemana?" Gitu ya, kayak ke kota mana kek, atau kayak ke luar negeri kek, atau apa gitu. Yang gue lihat tuh lihat tuh ya angka tiganya ada banyak banget, ada Three of Wands, ada Three of Cups, ada Three of Pentacles. Orang yang jujur bagi gue itu nggak bisa diam, ya dalam kesehariannya dia itu nggak bisa diam, kayak selalu ada aja yang kayak pengen dia coba cari tahu, coba pelajari, dan pada saat libur pun dia bukan tipikal orang yang kayak maunya tuh apa ya, apa, lele di rumah gitu loh, tipikal orang yang kayak selalu harus kayak, "Ayo kita keluar yuk," gitu. Jadi itu, kayak sering banget kayak kalian tuh keluar ya, kayak gue ngerasa bakal ada banyak kesempatan dan, cukuplah rezekinya dia, ya rezekinya kalian nanti ke depannya kalau misalnya udah nikah untuk keliling dunia, ya untuk kayak melihat negara-negara lain ya kan, itu baguslah kalau gue lihat ya, kayak dia mampulah menafkahi sampai ke titik itu, cuman ya balik lagi, gue ngerasa kayak kadang-kadang nih orang ya, ini sih orang yang kayak gue nggak suka gitu loh, kayak lu contoh ya dia kayak ada nih satu kasus di mana kayak, dia ini travelling ya kan ke luar negeri misalnya gitu. Nah luar negeri itu kan budayanya berbeda ya, tapi dia itu komplain seakan-akan budaya mereka yang salah gitu loh. Itu, makanya itu yang kayak gua agak kurang sukanya di situ dengan orang ini gitu. Ya dia dia cuman ngomonginnya sama orang-orang terdekatnya dia doang sih gitu, nggak sampai yang kayak kelihatan banget di mata publik ya, dia bukan tipikal orang yang dia bukan tipikal orang yang kayak proklamatif gitu loh mengenai kayak opininya dia di sosial media dan segala itu, enggak gitu. Tapi ya balik lagi gua ngerasa kayak, "Heh, lu siapa cuy?" Gitu, kayak lu di negara orang kok malah lu yang komplain kan dan lu ngerasa kayak negara mereka yang salah dan budaya mereka yang salah. Itu sih yang kayak gua agak, ya kayak, agak kurang deh gitu, ya. Tapi, gue suka dengan lingkungan pertemanannya dia, ya. Lingkungan pertemanannya dia itu positif, bukan tipikal lingkungan pertemanan yang aneh-aneh. Dia juga gaya hidupnya itu bukan yang aneh-aneh sih, ya, cenderung lebih apa ya, fokusnya itu lebih bekerja, gue ngeliat dia tuh buka usaha, ya berdagang. Gue nggak tahu ini berdagangnya itu kayaknya ada penerusan dari usaha orang tuanya dia atau, penurunan dari usaha orang tuanya dia. Itu yang gue lihat nih dengan orang ini ya. Itu, makanya kayak sehari-hari entah kenapa kayak gue selalu lihat dia itu pakai baju tuh bukan baju kantoran yang rapi banget gitu. Dia pakai kemeja, tapi kemeja lengan pendek dan kemejanya itu bukan kemeja yang kayak batik gitu, kemeja yang polos aja gitu. Ya kemeja yang agak slim fit, itu yang kayak gue lihat sih dari orang ini, ya. Yang gue suka dengan dia at least satu ya, kayak prosesi kalian atau proses kalian itu dari awal pacaran sampai ke pernikahan itu sangat lancar. Di sini ada kartu The Star, di sini ada kartu Lovers, yang gue lihat itu, apa ya, cepat nikah gitu, kayak kalian tuh pacaran nggak lama, tiba-tiba tunangan, tiba-tiba nikah gitu, ya. Itu yang kayak gue lihat dengan orang ini. Cuman memang satu aja sih, gue ngerasa dia yang lebih dulu siap ya untuk kayak nikahin kamu, kamunya belum siap.
gitu, di saat nanti kayak ke depannya kayak kalian tuh, udah menjalin hubungan ya gitu, gua ngerasa ini ke depannya ketemunya lewat mana, gua ngerasa ketemunya itu lewat aplikasi ya, gitu ya, kemungkinan besar ketemunya lewat aplikasi, mungkin lewat Tinder, lewat Bumble, atau lewat apapun itulah ibaratnya yang berhubungan dengan aplikasi, sosial media, digital, dunia maya ya, itu yang kayak gue lihat. Tapi ya memang setelah kayak lu telusuri, ternyata lu sama dia itu ada beberapa teman yang mutual, gitu loh, setelah kalian kenal ya dari dating apps itulah ibaratnya. Nah, yang gua lihat juga satu, mmm, orang ini itu bisa dibilang agak cemburuan ya, sweet sih anaknya gitu, kayak lucu lah anaknya. Kenapa? Dulunya kayak dia sempat dikhianatin ya sama orang ya. Dulunya sempat, mungkin kayak pasangannya atau mantannya dia sebelum lu itu sempat kayak selingkuh, jadi dia agak trauma. Jadi makanya kayak, walaupun sebenarnya dia itu, sosoknya itu cukup dominan di lingkungan kerjanya dia dan sebagainya, tapi di hubungan dia mati gaya. Karena dia bilang kayak, "Gue takut kehilangan lu," gitu ya. Romantis sebenarnya, anaknya tuh romantis gitu, ya balik lagi gue bilang makanya kayak ini bukan tipenya gua, tapi bisa aja jadi tipenya lu gitu. Yang gua permasalahin cuman hal ini doang sih gitu, dan balik lagi ini bukan sesuatu yang kayak kelihatan banget di mata publik ya, jadi gua nggak ngerasa ini akan menjadi masalah besar. Cuman, yang gua lihat dengan orang ini ya satu itulah kayak dia agak cemburuan, ya jadi, kadang-kadang tuh dia kayak kelihatan gitu loh anaknya tuh, apa ya, kadang-kadang pas lu lagi kayak jalan sama temen lu atau lagi sibuk kerja, kelihatan dia tuh kepikiran gitu, kayak kadang-kadang berusaha untuk basa-basi, tapi orangnya tuh sangat tidak jago berbasa-basi ya, lucu lah, orangnya tuh anaknya lucu gitu. Nah dia itu gua nggak tahu ya berdagang apa, tapi gua udah lumayan yakin ini kartu perdagangan semua di sini ya, ada kartu perdagangan semua di sini gitu. Nah di sini ada kartu Nine of Wands, gua mau cek dulu kenapa ada kartu Nine of Wands dengan kartu The Star, mmm, gua lebih ngelihat kayak gini ya, kayaknya sebelumnya itu dengan mantan sebelumnya itu sebenarnya orang tuanya itu udah menyetujui banget, cuman sayangnya ya udah mantannya itu kan brengsek ya, kayak selingkuh dan sebagainya, jadinya nggak jadi gitu loh. Tapi memang sempat ada pembicaraan yang bikin kamu tuh agak kesel gitu sama keluarganya dia. Keluarganya dia sih menerima kamu apa adanya gitu ya, kayak nggak sampai kayak menolak juga, tapi sempat kayak balik lagi ya, kayak gua ngerasa kayak kurang etis aja gitu loh. Pas lagi dikenalin gitu ke keluarganya dia gitu kan, nyokapnya tuh tipikal nyokap yang kayak ngomong tuh kadang-kadang tuh nggak filter gitu loh. Dia ngomongnya kayak, "Iya dulunya itu si ini," kayak belakangnya namanya tuh belakangnya ada O-nya ya, kayak Joko atau Dio atau apa, belakangnya ada O. "Iya itu dulu si Dio itu sama mantannya itu, wah sayang banget itu anaknya itu sebenarnya baik gitu loh, kayak baik, cantik dan sebagainya, sayang dia selingkuh dan sebagainya." Kayak jadinya kayak membuat lu ngerasa kayak, "Lah lu ngapain cerita itu ke gua?" Gitu, kayak mengetahui kayak gue juga akan menjadi calon untuk lu gitu, kok kok lu kesannya membanding-bandingkan. Gue nggak tahu ya, kayak gue ngerasa lu itu akan sering ini, kayak nanti lu akan sering kayak salah paham gitu sama ibu mertua ya. Nggak sampai cekcok, tapi sering salah paham aja karena ya itu ibu mertuanya tuh kadang-kadang ngomong nggak pakai mikir gitu loh, maksudnya kayak mulutnya itu nggak terhubung dengan otaknya gitu ya. Tapi ya aman kok, keluarganya baik-baik ya, kayak lu juga gue nggak ngerasa ada masalah sama sekali antara kalian berdua. Ketemunya kapan? Gue ngerasa dalam waktu dua tahun ke depan bisalah tiba-tiba ketemu sama orang ini ya. Beda umur, gue ngerasa beda umur agak jauh ya, gue ngerasa mungkin beda umurnya sekitar 6 tahun lebih tua, kurang lebih di situ ya, kurang lebih di situ. Gue nggak ngeliat ada perbedaan agama sama sekali antara kalian berdua, jadi harusnya aman. Oke, jadi, semoga bisa membantu ya, semoga bisa membantu untuk kalian grup B. I'll see you soon, bye-bye. Halo grup C, mari kita buka ramalan kalian ya. Jadi kita akan mencari tahu sosok pria yang akan kalian nikahi nanti ke depannya kurang lebih seperti apa ya. Akan kita kupas secara tuntas di reading kali ini. Sekali lagi jangan lupa di-subscribe YouTube channel kami Early Theory Tarot, jangan lupa di-like juga videonya. Oke, terima kasih banyak. Mari kita mulai ya. Di sini gue udah buka beberapa kartu, ada kartu oracle, ada kartu tarot, di sini ada 2 kartu tarot yang berbeda juga ya. Jadi kita fokus di kartu yang tengah dulu. Ini archetype atau kepribadian kepribadian positifnya di mana, kepribadian negatifnya di mana. Itu yang kita bakal fokus dulu di awal ya. Nanti bakal nih di tengah-tengah gue bakal jelasin deh fisiknya kurang lebih seperti apa. Banyak yang nunggunya di situ soalnya ya kalau gue buka ramalan seperti ini. Oke. Jadi sisi positif dengan orang ini ya, engineer. Dia itu orangnya pintar banget. Pintarnya itu pintar yang praktis gitu ya. Tipikal orang yang selalu mencari jalan yang paling praktis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan dia itu memang tipikal orang yang pintar gitu loh. Pintarnya itu sekolah pintar, ya kan, kerja juga pintar. Orang yang ya itulah otaknya itu lancar lah kalau gue bilang ya gitu. Dan sebenarnya dia orangnya juga lumayan kreatif ya. Cuman emang jarang dia pakai aja.
tipikal orang yang ngerasa yang namanya seni dan kreativitas itu tidak dibutuhkan untuk kesuksesan dia sendiri, padahal sebenarnya dia orangnya tuh ada gitu loh, dia orangnya tuh sebenarnya kayak seniman juga, cuman dia nggak apa ya, jarang memberikan diri dia kesempatan untuk mendalami seni atau passion-nya dia, karena dia ngerasa kayak, "Ya udah ini nggak ngasilin duit ngapain," gitu. Dan inilah sebenarnya salah satu ini ya, kalau gue lihat tuh salah satu sisi negatifnya dari anak ini gitu loh. Karena kalau kamu lihat shadow attribute-nya ya, kepribadian, yang kurang bagusnya adalah hoarding money and emotions, obsessive fear of losing your wealth. Anaknya itu jujur kalau gue bilang terlalu perhitungan dalam hidup, agak terlalu kayak mungkin agak mirip kayak gue ya, agak pelit. Ya, mungkin dia nggak sepelit itu sama lu gitu, tapi dia sangat pelit sama diri dia sendiri, ya dia tipikal orang yang kayak, bukan orang yang suka berfoya-foya gitu ya. Kalau misalnya kayak pasangannya dia, kalau misalnya kayak calon istrinya dia, ya contohnya kamu grup C, kalau misalnya kayak grup C-nya minta gitu, dia bakal kasih gitu, karena dia ngerasa, "Oh ya udah, kan gua nggak ngerti ini kebutuhan lu apa ya, kalau misal lu ngerasa butuh ya gue beliin sebisanya gua." Tapi untuk diri dia sendiri itu ya ampun, kayak kadang-kadang ya, kayak baju kutang itu udah kayak bolong-bolong banget masih dipakai gitu, dia ngerasa kayak, "Ini masih masih bisa dipakai sih, ngapain kayak gue beli singlet yang baru, singlet mahal." Tipikal orang yang kayak gitu, kayak agak perhitungan, kayak bukan karena nggak ada duit loh ya anjir, sumpah nih orang kayak gue ngerasa berkarir dia, kantoran, kerja kantoran, posisi udah lumayan tinggi ya, secara finansial sudah mapan, tapi ya itu, mentalitasnya tuh, ya itulah kayak kadang-kadang kayak gue juga suka kayak apa ya, suka mengkritik diri gitu loh, kayak gue ngerasa kayak, "Aduh kenapa sih kayak hidup jangan kayak orang susah kalau misalnya sebenarnya nggak susah," gitu loh. Karena ya kesannya kayak kita tuh mengirim pesan ke alam semesta bahwa kayak, "Aduh hidup kita harus susah," gitu kan nggak boleh ya ibaratnya. Cuman ya itu tuh kayak dia orangnya takut kehilangan duit, takut rugi ya dalam, segi keuangan dan kemapanan dan stabilitas finansial, dan itu sebenarnya ya memang ada akarnya gitu loh. Dulunya itu gue ngerasa kayak dia tuh sempat kayak beberapa kali kena tipu atau apa gitu ya. Di sini ada kartu Devil, ada kartu Seven of Swords, sepertinya dia sempat, ini kayak terlibat dalam penipuan gitu. Mungkin kayak dulu dia pernah coba ikut investasi ternyata bodong gitu. Jadi kayak dia rugi berapa banyak gitu tabungannya dia, jadi dia trauma gitu. Jadi sekarang dia pokoknya dia bilang kayak, "Udah sekarang gue nggak mau main-main lagi lah, gue nggak mau yang aneh-aneh gitu. Pokoknya kayak gue cari duit tuh yang pasti-pasti aja caranya," ya. Itu sih kayak ada traumanya gitu loh. Jadi balik lagi, dia bukan pelit hanya sekedar pelit gitu ya. Ini sesuatu yang kayak harus ya kamu terimalah mengenai orang ini, oke. Nah, gue mau fokus bahas fisiknya dulu ya. Ini anaknya kayak gimana? Gue ngerasa ini anak secara muka tuh menurut gua sangat tampan ya, sangat tampan, bentuk kepalanya itu menurut gua kayak model ya, rahangnya itu kayak, rahangnya itu tahu gak sih rahang yang kokoh gitu, kayak agak persegi, siku-siku gitu, matanya besar, tatapannya tajam, alis matanya tebal, hidungnya itu juga kalau gue bilang lumayan mancung ya, mancung yang bukan bukan mancung yang gemuk ya, kayak apa itunya, apa hidungnya itu mancung dan, ramping gitu, kayak kayak orang Arab gitu hidungnya. Ya, dan yang gua suka dengan orang ini rambutnya sih, rambutnya yang menurut gua tuh bagus banget. Soalnya rambutnya tuh tipikal yang agak ikal, jadi, dia itu nge-styling kayak gimana pun kelihatannya tuh secara natural tuh kayak, waduh sangat menawan orang ini. Dan orang ini lumayan tinggi ya, gua ngerasa orang ini hampir setinggi gua kayaknya, bisa nyampe. Cuman ya anaknya ini aja satu, agak ramping ya, mungkin agak kerempeng ya anaknya gitu, bukan tipikal orang-orang yang badannya itu, oh berisi berotot gitu, enggak. Oke. Yang gue lihat dari orang ini juga bibirnya agak tebel, gue lihat di sini jenggotan sama kumisan doang, tapi nggak berewokan. Yang gue lihat juga itu, berjambang ya, dia tipikal orang iya berjambang sih kalau gue lihat dari sini, kulit agak gelap ya, agak sedikit gelap, mungkin warnanya agak kuning langsat tapi agak gelap dikit ya. Kalau dibilang kusam sih sebenarnya enggak, lebih ke arah kayak ya mungkin warnanya lebih agak kayak coklat karamel gitulah, kayak salted karamel gitu ya, gitu. Anaknya itu seperti apa sih? Dia orangnya sangat mandiri ya, ada kartu magician di sini, orangnya mandiri, orangnya itu lebih yang kayak apa-apa tuh maunya dikerjain sendiri gitu loh ya, kayak dia tuh nggak suka dibantu orang. Itu kadang-kadang agak nyebelin juga sih, karena gue ngerasa grup C kalian tuh greget gitu loh kalau misalnya kayak lihat pasangan kalian lagi ribet atau lagi rempong, terus kayak kalian mau membantu tapi kayak orangnya aja nggak mau dibantu. Nyebelin kan gitu, ya itu orangnya tuh kurang lebih seperti itu. Dan anaknya agak keras kepala ya, kalau gue lihat di sini ya keras kepala, tidak gampang untuk merubah diri, tidak gampang untuk kayak merubah rutinitas ya, dia itu pokoknya kayak ibaratnya begini aja ekspektasinya ya, kamu tuh jaga ekspektasi aja grup C. Ketika kamu ketemu sama orang ini, anggaplah ini orang udah plek-plekan, udah mateng di sini nggak bisa diubah-ubah kayak gimana lagi, ya. Dari cara dia berpakaian, dari apalah, kayak kadang-kadang tuh ya kayak kamu tuh suka yang kayak, "Eh, ini coba dong pakai produk ini baru nih, coba kamu pakai skincare ini." Dianya yang kayak, "Ah, dari dulu gue udah pakai Nivea, udahlah pakai Nivea aja." Kayak gitu loh, tipikal orang yang kayak
Susah untuk kayak mencoba sesuatu yang baru, apalagi kalau misalnya itu datang dari orang lain gitu ya. Dia tuh bilangnya kayak gini, kalau misalnya kayak gua nggak butuh berubah, ngapain gua berubah untuk ngasal-ngasal, untuk main-main doang, ya. Itu sih. Beda umur berapa? Gua ngerasa sekitar 4 tahun, 4 tahun lebih tua kurang lebih ya di situ, Cancer ya kemungkinan besar ya. Ada kemungkinan kalian tuh akan ketemu dengan seorang Cancer, Cancer atau Pisces sih, lebih ke Cancer sih kalau gue lihat di sini ya, lebih ke Cancer. Gua nggak tahu sebenarnya kayak kerjanya di bidang apa. Kemungkinan besar ya, pekerjaan dia itu ada hubungannya dengan hukum, mungkin notaris atau pengacara ya, ada kemungkinannya di situ. Orangnya pintar sih, pintar gitu, kayak orangnya tuh, otaknya jalan lah, otaknya lancar, cuman ya itu, kalau gue lihat tuh keras ya, anaknya tuh keras dan, kalau sama mereka itu harus sering-sering ulus dada, kenapa? Kadang-kadang kan kita bilang kayak, "Gua kan maunya kalau pacaran atau kalau kayak gue menjalani hubungan dengan lu kan gue maunya kita berkembang bersama ya." Tapi kalau misalnya kayak lu itu kayak ibaratnya sekali muncul di dalam hidupnya gua tuh udah yang kayak plek-plekan nggak bisa diapa-apain kan jadinya kayak kita ngerasa, ini jadi kita nggak ada perkembangan dong gitu. Ya tapi sebenarnya bisa, cuman dia itu orangnya gimana ya, harus dijelasin dulu bahwa kayak kadang-kadang ketika kayak kita tuh menawarkan solusi baru ya atau kayak meminta dia untuk berubah, bukan berarti kalau kita ngerasa cara dia salah. Kadang-kadang ya kita bilang kayak, ya kita kan mau improve, yang namanya hidup kan kita harus ada improvement. Nah itu tuh sesuatu yang kayak kadang-kadang dia suka lupa gitu loh. Kadang-kadang ketika kayak orang lain tuh kayak kasih dia nasehat, dia ngerasa bahwa kayak, "Oh berarti lu ngerasa hidup gua salah." Jadi dia tersinggung sendiri gitu. Orangnya seperti itu sih kalau gua lihat ya. Ketemunya di mana? Gua ngerasa ada kemungkinan ya ketemunya itu lewat pertemanan sih kemungkinan besar itu sih ada kartu Ace of Cups ya, kenalnya itu dari teman yang kurang dekat sih sebenarnya. Dan ini bisa ketemunya dalam waktu berapa lama, gua ngerasa dalam waktu mungkin 2 3 tahun ke depan bisa ketemu ya sama orang ini ya, gitu. Dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan mungkin bisa ketemu sama orang ini, nggak ada 2 tahun deh kalau gua lihat kayak, lebih cepat dari itu gitu soalnya kayak posisinya di sini bukan di sini gitu ya. 1 atau 2 tahun lah ibaratnya ya, bisa ketemu dalam waktu dekat itu. Cuman ya perjalanannya jauh nggak? Menurut gua ini perjalanan dari pacaran sampai ke pernikahan itu nggak secepat yang kalian bayangkan, jadi bersabar saja, karena balik lagi ini orang yang nggak suka ngasal gitu loh kalau jalanin hubungan, dia bukan tipikal orang yang kayak, "Ya udahlah asal-asal aja gitu yang penting cepat jadi," gitu. Dia tipikal orang yang kayak kalau misalnya dia ngerasa dia belum cukup mapan untuk berumah tangga, dia bilang kayak, "Lah kita aja belum bisa beli rumah, belum bisa beli kendaraan, ngapain kita." Ngerti nggak sih? Dia pikirnya kayak gitu tuh, dia dia pokoknya dalam hidup dia mikirnya tuh dengan cara material gitu. Dia bilang kayak, "Oke, kita mau menikah, secara material kita udah cukup belum? Kalau enggak ada gunanya kita nikah gitu, nanti kita susah, hidup susah. Gue nggak mau kita hidup susah." Masuk akal sih, balik lagi gitu ya, orang ini lebih praktikal kita bilangnya, oke? Orang yang lebih praktikal lah dalam menjalani hidup, lebih realistis, lebih ya kadang-kadang jadinya agak sedikit terlalu kaku aja sih, kalau gue lihat ya, agak sedikit terlalu kaku. Nah, ya itu sih kalau gue lihat. Banyak ya kayak gue sering banget kayak, ini anak ya kayak perlu lu jaga banget sih, bukannya karena dia tuh nakal ya, gitu loh, bukan karena dia nakal, tapi gue sering ngelihat kayak lu tuh, cemburu ya, bukan cemburu, lu tuh kayak kesannya kayak overprotective banget sama orang ini karena balik lagi ini orang ganteng banget, ya. Jadi ketika kayak lu lagi jalan misal kayak di mall gitu sama nih orang, orang ini nggak sadar tapi banyak orang yang ngeliatin dia gitu loh ya, kayak nggak dari cewek, dari cowok lah, kayak banyak yang suka pas berpapasan tuh ngeliatin dia kayak sampai kayak mandang banget karena emang orangnya nggak tahu ya menurut gua menawan aja gitu loh, anaknya itu punya tampang, menawan. Jadi kadang-kadang kayak lu ngerasa kayak, "Anjir lah, kayak lu bisa nggak jelekan dikit?" Gitu loh. Jadi kayak gua tuh nggak perlu mikirin soal kayak, "Aduh ini gue takut nanti ada orang yang ada orang yang kayak mau ngemangsa lu lah atau apalah dan sebagainya." Itu sih yang gue lihat ya gitu. Nanti lu akan sangat dekat ya dengan nyokapnya ya, gitu. Lu akan sangat dekat dengan ibunya, ya, calon mertua lu ini. Jadi balik lagi, kalau dari segi hubungan gue nggak ngerasa ada masalah yang berhubungan dengan persetujuan orang tua, gua ngerasa hubungan silaturahmi kamu dengan sisi keluarganya dia juga aman-aman aja, sebaliknya dari sisinya dia ke keluarga kamu, gue nggak ngerasa ada terlalu banyak dinamika sih, tapi ya udah gitu loh, kayak sekedar kayak, ya udah gue nggak ganggu lu, lu nggak ganggu gua gitu. Balik lagi, dia anaknya itu lempeng. Anaknya itu agak lempeng gitu ya, kecuali soal pekerjaan. Kalau soal pekerjaan dia mah gercep gitu ya. Soal pekerjaan dia mah orangnya ambisius. Tapi di luar itu dia cenderung lebih kayak, "Oh ya udahlah," gitu kayak, "Ya udah kayak lu atur deh," gitu. Dia tipikal orang kayak itu tuh, "Ya udah lu atur selama lu nggak suruh gua berubah yang aneh-aneh, gua nggak apa-apa gua ikutin." Tipikal anak yang seperti itu, ya. Sebenarnya dia satu lagi ya, agak rumahan ya anaknya ya, gitu. Bukan tipikal anak yang suka kayak melalang buana kemana mana gitu. Jadi itu sesuatu yang juga mungkin akan menjadi bahan pertimbangan untuk kamu. Oke, semoga bisa menjawab grup C. Semoga bisa dipertemukan dalam waktu terdekat. See you soon. Bye-bye.